Selamat sore saya ucapkan untuk Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Sore ini saya akan membuat suatu proyek kecil untuk memenuhi tugas 3 dari pemrograman berbasis web, di mana soal yang diberikan adalah penerapan penggunaan PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS, dan Vue.js. Jadi ini adalah suatu paket lengkap dari semua teknik dan alat yang kita gunakan untuk suatu web yang dinamis yang bisa mengupdate data baik ke dan dari MySQL. Nah, untuk melakukan itu kita tentu saja membutuhkan 3 serangkai atau tiga dalam satu rangkaian, yaitu yang biasa disebut sebagai 3 serangkai, yaitu PHP, MySQL, dan Apache Server. Maka kita akan hidupkan dulu Apache Server, yaitu suatu server web yang dibuat oleh Apache, yaitu di sini ditampilkan exam control panelnya, di mana exam ini sudah meliputi 5 alat utama, yaitu Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. 3 yang terakhir ini tidak kita butuhkan dalam project ini, tetapi yang 2 ini sangat kita butuhkan, yaitu web servernya dan database yang online, yaitu MySQL. Nah, untuk mengelolanya kita akan mengklik tombol ini, admin, dia akan terbuka. Nah, sebetulnya sudah saya siapkan juga di sampingnya, kurang lebih sama. Ini adalah phpMyAdmin untuk mengelola. Nah, ini adalah database yang sudah ada, yang sudah saya buat sebelumnya. Tapi untuk yang baru kita akan membuat sendiri, yaitu yang namanya database pendidikan, sudah siapkan. Kita menggunakan bahasa SQL saja supaya lebih cepat. Tinggal klik go di sini, maka semua akan terciptakan, yaitu database pendidikan. Kemudian di sini ada mahasiswa. Nah, lalu di dalam mahasiswa ini ada atribut. Di sini ada kolom, ada ID, sifatnya nanti auto increment atau naik secara otomatis. Di sini auto increment. Kemudian ada jurusan, nama, NIM. Nah, masih kosong, kita akan insert 2 saja dulu sebagai contoh. Di sini misalkan nama saya sendiri, kemudian NIM-nya, NIM real yang saya punya adalah 447 80608. Jurusan saya adalah sistem informasi. Kemudian di sini misalkan Santoso, di sini 89123445. Jurusannya teknik informatika. Kemudian kita go saja. Nah, kemudian kita cek di mahasiswa apakah sudah ada masuk. Nah, sudah masuk 2. Nah, lalu sekarang nanti 2 data ini akan kita tampilkan di halaman web. Nah, untuk itu kita akan siapkan di sini Sublime Text
dimana tadi kita diminta untuk menggunakan teknik-teknik CSS untuk mengatur tampilannya. Di sini kita bisa atur fontnya apa, kemudian background marginnya, dan segala sesuatunya bisa kita atur. Nah, kemudian kita siapkan juga script JS nanti yang akan menampung atau tempat kita menuliskan script kode-kode JavaScript di sini. Nah, kemudian ada API yang berfungsi sebagai application program interface, mana nanti API ini akan menghubungkan dua laman ini, dua file ini, HTML, script, lari ke script, nanti dari script untuk dia akan dihubungkan ke dalam MySQL melalui API.php ini. Nah, kita akan bahas lebih dulu dari HTML-nya. Title-nya kita tulis dengan CRUD mahasiswa. CRUD itu artinya adalah create, read, update, dan delete. Nanti jadi nanti halaman atau laman web ini mampu melakukan create, menciptakan, membuat, read, membaca, update, mengupdate atau mengedit, dan yang keempat adalah delete atau menghapus data. Nah, di baris ketujuh kita lihat adalah suatu service online yang akan mengolah yang akan melayani halaman atau script view kita untuk diolah dan dikembalikan lagi ke dalam HTML ini. Nah, kemudian yang ke-8 adalah style.css yang mengarahkan kita nanti ke style ini dan dikembalikan bentuknya menjadi sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita tulis di sini. Bentuk besar fontnya, warnanya, dan sebagainya bisa kita atur tersendiri di dalam CSS ini, dimana nanti ketika kita tidak suka atau menghendaki penampilan yang berbeda, kita tidak perlu merubah indeks HTML-nya, kita tinggal rubah saja style di sini. Style ini kita bisa rubah-rubah apapun sehingga tampilannya akan berubah, warnanya dan sebagainya, fontnya. Nah, pertama di baris 14 adalah form untuk tambah. Di berikutnya adalah form untuk edit, form untuk tabel data, dan script.js. Nah, di form untuk tambah data kita di sini adalah nanti ada button atau tombol yang tipenya adalah submit. Ini sudah suatu yang standar. Kalau tipenya submit, maka nanti di script JS nanti akan mengarah ke sebelah sini, submit, prevent, add data. Add data nanti di sini script JS-nya akan ada satu metode add data di sini, baris ke 49. Nah, di sini ada this tanda seru jika tidak ada isian dari teks atau new mahasiswa namanya. Jika tidak ada isinya, maka dia akan return atau dikembalikan. Artinya bahwa ini adalah suatu mandatory, artinya field itu atau teks itu harus kita isi supaya tidak kosong di dalam database-nya. Apabila tidak diisi, maka akan dikembalikan. Apabila ada isinya, maka ini akan membuat suatu objek baru yang isinya adalah
uh, di sini ya, api.php action create, dimana nanti kita ambil dari 59 ini fetch data. Fetch artinya dari indeks HTML ini dikirim ke script.js di sini. Nah, nanti akan dimasukkan ke dalam mahasiswa. Pertamanya ini adalah kosong, tetapi dengan fetch data ini akan terisi. Di sini ada require artinya dibutuhkan, maka if maka apabila nama error maka akan ditampilkan nama wajib diisi. Nah, apabila terisi maka dia akan masuk ke dalam yang view model ini. V-model ini adalah suatu API di dalam Vue.js yang bersifat binding atau data binding atau pengikatan data, di mana apapun yang akan kita rubah di dalam field suatu halaman HTML, dia akan berubah juga di sininya di dalam Vue.js. Nanti akan masuk ke dalam variabel. Kemudian ketika tombol ini kita submit, dia akan lari ke add data, nanti akan ditangkap mulai dari 49, dan nanti akan didorong, dia akan masuk ke dalam fetch data ini, akan menuju ke API.php. Nanti dia akan masuk ke create di sini. Nanti con di sini akan connection. Nah, connection ini nanti akan melakukan suatu query-nya isinya insert into mahasiswa, nama, name, jurusan, values-nya adalah ini. Nanti akan diinsert ke dalam PHP-nya, ke dalam MySQL-nya dengan menggunakan sintaks PHP. Nah, script.js ini akan urutannya adalah dari indeks ke script.js, baru nanti larinya ke api.php. Nah, ini juga berlaku di semua elemen CRUD berikutnya, yaitu edit juga nanti akan ketika dia tipenya submit, maka dia akan mengupdate ya. Nah, sama juga V-model menggunakan binding data, cuma di sininya nanti akan menggunakan update data. Di sini di baris ke-37 ada update data. Nanti dia akan mengacu ke update data di api.php. Di sini update data, ke script.js dulu. Script.js, nanti di sini ada pastinya update data di halaman di baris ke-35, dimana dia nanti akan di sini fetch data juga, akan mengirimkan ke dalam api.php. Nah, itu juga yang terjadi jika nanti delete nanti sebenarnya hanya tidak melakukan apa-apa, dia hanya melakukan suatu delete saja, melakukan suatu penghapusan data. Di sini nanti add data. Nah, kemudian kita akan coba saja seperti apa nanti ketika kita melakukan eksekusi halaman ini.
misalkan di sini kita buat saja localhost index.html. Nah, seperti ini tadi sudah tampil ya, isinya adalah seperti ini. Nah, ini kita tambah dulu coba, misalnya nama ini Freddy 123456778, jurusan teknik sipil, misalkan klik tombol tambah. Nah, langsung akan bertambah di bawahnya. Nah, andai kata pun kita tidak isi, misalkan kita langsung, kemudian ini jurusannya tidak kita isi, nah akan kembali di sini. Kita tambah, nanti dia akan fill out this field karena dia ada mandatory tadi di sebelah sini. Mandatory, apabila tidak diisi dia akan diperintahkan untuk return dalam index HTML nya, di dalam script JS ada perintah untuk return. Seperti di sini kan ada ini 52 return. Kalau add data pasti dia akan mengecek dulu apakah ada isinya atau tidak. Apabila tidak, di sini ada ditandai dengan tanda seru. Apabila tidak, maka dia semua field wajib diisi akan return. Nah, kemudian kita akan edit, misalkan yang ini, contoh ini kita edit, akan ditampilkan di sini. Namanya kita lengkapi, misalkan seperti ini. NIM-nya misalkan kita lengkap saja seperti itu. Jurusannya misalkan teologi. Nah, ini kita update yang nomor 2. Yang nomor 2 ini kita update. Nah, jadi ini Wahyu Freddy. Nah, jurusannya menjadi teologi. Nah, nanti seandainya pun ini kita hapus, misalkan wajib ini kita hapus, bisa juga delete. Nah, tampil seperti itu. Sekarang coba kita isi menjadi 5 record sesuai dengan soal adalah 5 isi record, 5 data. Misalkan saja di sini karyawan, misalkan namanya 98783, jurusannya pertanian, tambah, kemudian name-nya jurusannya perikanan, tambah, misalnya NIM-nya 3541114, jurusannya elektro, misalkan, tambah. Nah, di sini ada berapa? 1 2 3 4 5. Ada 5 record yang masuk. Nah, kita lihat di sini apakah isinya sudah 5. Nah, 5 1 2 3 4 5. Nah, ini adalah hasil dari kita mempraktekkan atau memasukkan data-data ke dalam indeks HTML ini. Jadi semuanya sudah kita praktekkan, baik tampilannya maupun scriptnya, API-nya, API.php,
dan stylenya juga kita sudah praktekkan. Data bindingnya juga kita praktekkan. Data bindingnya adalah melalui v-model dan v.if. Ini adalah untuk sifatnya adalah untuk menampilkan atau tidak menampilkan. Apabila dia true, maka datanya akan ditampilkan. Apabila tidak, maka dia tidak ditampilkan. Jadi v-if ini adalah suatu API yang ada di dalam Vue.js. Jadi v-model, v.if ini adalah semua bahasa Vue.js. Demikian yang saya tampilkan dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, video berikutnya, untuk tugas-tugas praktek berikutnya. Selamat sore Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian.